Oke, MacBook Pro M1 Pro dan MacBook Air M2. Kira-kira mana yang akan gue pilih menjadi daily driver? Ini pertanyaan gampang sebenarnya karena jawabannya adalah MacBook Pro M1 Pro. Kenapa? Ya karena gue udah beli yang ini. Tapi karena sekarang udah ada MacBook Air M2 juga, gue bisa bandingin sebenarnya yang mana yang paling cocok buat skenario pakai ala gue. Kita obrolin setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. MacBook Pro ini gue beli di toko HP Dia. MacBook Air ini juga dipinjemin buat gue icip-icip dari toko HP Dia. Dan semua gadget gue khususnya yang keluaran Apple semuanya gue beli di toko HP Dia. Jadi jangan ragu-ragu buat transaksi di sana. Rekomendasi banget dari gue karena gue pun selalu belanja di sana. Linknya nanti akan gue sertakan juga di deskripsi. So, thank you toko HP Dia buat minjemin MacBook Air M2 ini. Yuk lanjut. Oke, disclaimer dulu, ini bukan video review, jadi jangan harap gue akan bahas secara detail, nyebutin spek, atau ribet ngetes-ngetes dan benchmark. Kalau kalian nyari video review yang proper, untuk menghemat waktu, silakan tutup video ini sekarang juga, dan cari video-video tersebut di channel lain yang lebih proper buat nge-reviewnya. Video ini adalah sharing singkat tentang pengalaman gue selama hampir 2 bulan memakai MacBook Pro dan MacBook Air ini secara bergantian. Jadi skenarionya adalah sebulan pertama gue pakai MacBook Pro dulu, habis itu setelah sebulan MacBook Pro-nya gue simpen dan gue ganti kerja pakai MacBook Air M2. Ini gue lakukan supaya gue dapat feeling sebenarnya di antara dua MacBook ini mana sih yang paling cocok buat skenario pakai gue. Atau lebih tepatnya gini deh, pada saat gue udah terbiasa pakai MacBook Pro M1 Pro, apakah gue akan kesusahan saat memakai MacBook Air M2 dalam skenario pekerjaan gue? Nah itu dia. Sekali lagi ini bukan video untuk semua orang, apalagi yang emang benar-benar nyari review atau perbandingan tentang kedua MacBook ini. Tapi di video ini bisa bermanfaat kalau kalian punya kesamaan background dan skenario pakai yang sama dengan apa yang gue punya. So, background dan skenario pakai gue kira-kira seperti ini. Ini adalah MacBook pertama gue yang akan benar-benar gue pakai buat kerja. Dan sebelumnya, dalam tanda kutip, mesin yang gue pakai buat kerja adalah 5K iMac 27 inch tahun 2019. Kenapa gue memutuskan pindah dari iMac ke MacBook? Simpelnya karena gue pengen punya opsi untuk kerja mobile. Kalau sewaktu-waktu pengen kerja di cafe atau kalau pas lagi traveling, gue bisa tetap kerja juga. Selanjutnya, kira-kira seperti apa sih skenario pakai gue terkait dengan MacBook ini? Well, karena sekarang kerjaan gue cuma ngonten aja, jadi kalau diurutin berdasarkan loadnya, kerjaan gue yang paling ringan adalah ngetik dan browsing buat riset script. Dan yang paling berat itu adalah edit video ringan, tanpa grading-grading, tanpa transisi aneh-aneh, tanpa plugin tambahan. Hanya sesimpel cut and trim, tambah VO, tambah grafik. Ya kalian bisa lihat sendiri lah tipe-tipe video gue, kebayangkan ringannya kayak apa. Oke, itu skenario pakai. Next, yang paling penting juga adalah budget. Well, gue punya budget yang cukup lega buat ambil MacBook Pro M1 Pro. Tapi pertimbangan lainnya adalah dengan skenario pakai yang nggak begitu berat, pakai MacBook Air M2 yang harganya lebih murah, harusnya sih masih bisa juga ya. So, pertimbangan gue dulu sebelum memutuskan beli adalah beli MacBook Pro M1 Pro dengan harga yang lebih mahal, dengan spesifikasi serta performa yang maksimal, tapi overkill buat skenario gue, atau beli MacBook Air M2 yang baru aja keluar dengan harga lebih murah dan spesifikasi yang lebih masuk akal buat skenario pakai gue. Kira-kira yang mana nih? Mau all out di MacBook Pro M1 Pro atau mau value for money dengan spesifikasi yang cukup? Sekarang kita bikin dulu pertimbangan plus minus dari masing-masing MacBook ini. Pertimbangan MacBook Pro M1 Pro, nilai plusnya adalah karena spesifikasinya yang tinggi, performanya dijamin ngebut, experience-nya enak, skenario kerjaan apapun pasti dilibas abis. Dan ini berlaku buat jangka panjang. Let's say misalkan di masa mendatang, gue ada kerjaan yang lebih heavy dari yang sekarang, well alatnya udah bisa mengakomodir. Itu kelebihannya. Kekurangannya ya harganya mahal. Dan untuk saat ini, gue gak butuh specs yang segitunya juga. Pertimbangan MacBook Air M2, nilai positifnya adalah keluaran terbaru dengan chip terbaru. Harganya jauh lebih murah. Kekurangannya adalah bikin overthinking. Kira-kira bisa memenuhi kebutuhan dan skenario pakai gue nggak ya? Dan kalau bisa, apakah berlaku untuk jangka panjang? Nah, itu yang bikin overthinking. Well, pada akhirnya yang gue beli adalah ya MacBook Pro M1 Pro ini. Alasannya sesimpel karena gue ada budgetnya dan tetap sesuai dengan prinsip gue dalam membeli barang produktif, yaitu ada dua.
Satu, punya budget setidaknya 2 kali harga barangnya. Punya. Yang kedua, barang ini bisa mendatangkan lebih banyak income. Bisa. Nah, pada saat kedua syarat tersebut bisa gue centang, gue tahu kalau gue gak maksain diri buat beli barang tersebut. Itu dari segi budget. Alasan kedua gue akhirnya milih MacBook Pro M1 Pro adalah gue pengen all out dapat spesifikasi dan performa yang maksimal. Walaupun skenario pakai gue belum maksimal. Ini sekaligus headroom buat investasi jangka panjang ke depannya. Just in case load kerjaan gue lebih berat dari sekarang. Lagi pula technically ini MacBook pertama gue. Dan untuk experience pertama kerja pakai MacBook, gue bener-bener pengen ngerasain performa yang maksimal. Oke, ini poin pertama yang mungkin bisa jadi catatan kalau kondisi kalian kayak gue. Kalau kalian punya budgetnya dan cukup lega, serta kalian menggunakan MacBook Pro ini untuk kerja dan dapetin income. Jangan ragu-ragu buat ambil MacBook Pro M1 Pro. Nah, tapi pas gue beli MacBook Pro M1 Pro ini, toko HP dia sekalian minjemin gue MacBook Air M2 buat sekalian gue icip-icip dan ngerasain performanya juga. Nah, jadi akhirnya gue ada 2 MacBook yang gue pakai secara bergantian selama masing-masing sebulan. Dan sekarang gue bisa sharing ke kalian tentang apakah MacBook Air M2 bisa menggantikan MacBook Pro M1 Pro dengan skenario pakai ala gue. Itu catatannya ya, skenario pakai ala gue. Jadi menjawab pertanyaan tersebut, fokusnya memang lebih ke MacBook Air M2 sih. Karena MacBook Pro M1 Pro sendiri ya udah clear banget. Punya budgetnya, langsung sikat aja. So, ini poin-poin gue terkait MacBook Air M2. Pertama soal port. Nah, ini nih yang lumayan jadi faktor penting buat skenario pakai gue. MacBook Air M2 ini portnya dikit banget. Well, kalau buat gue at least lah kalau ada SD card slot itu udah bikin beda banget karena gue sangat bergantung dengan slot tersebut untuk mempermudah workflow video editing gue. Biasanya gue habis syuting langsung colok aja ke SD card slot buat transfer footage. Ini yang berasa banget pada saat gue pindah dari MacBook Pro ke MacBook Air. Solusinya ya bisa beli dongle tambahan juga sih. Kedua, secara workflow kerjaan, nah ini nih yang paling penting. Apakah MacBook Air M2 ini bisa handle kerjaan video konten gue apa enggak? Get the job done apa enggak? FYI aja terkait syuting, footage video gue biasanya adalah ProRes dengan resolusi 4K dan 10-bit 422. Dan ternyata jawabannya adalah MacBook Air M2 ini bisa banget buat diajak video editingan dengan skenario ala gue. Malah gue berasanya nggak ada perbedaan yang signifikan dari pertama gue pakai MacBook Pro M1 Pro lalu beralih ke MacBook Air M2. Scrolling timeline editing di Final Cut Pro lancar-lancar aja. Rendering juga cepat. Tapi poin catatannya ya, ini berlaku untuk video output ala gue. Kalian bisa lihat sendiri tipe-tipe video gue kayak apa. Jujur, ini melegakan banget sih. Fakta bahwa MacBook Air M2 bisa diajak ngedit video lancar tanpa lagging, bikin MacBook Air M2 ini bisa banget jadi budget option buat skenario pakai gue. Yang ketiga soal mobilitas. Ingat kan, salah satu tujuan awal gue beli MacBook adalah opsi versatile untuk dibawa mobile. Gue bisa kerja di mana aja dan selesai dengan lancar. Well, terkait mobilitas, form factor, dimensi, dan berat sangat jadi faktor penting untuk dipertimbangkan. Dan di bagian ini, MacBook Air M2 menang banget. Asli, beda banget bawa MacBook Pro M1 Pro dibandingin sama MacBook Air M2. Dan ada kepuasan tersendiri pada saat kalian membawa sebuah laptop yang ringan, tipis, namun kalian tahu kalau laptop ini cukup capable buat menyelesaikan kerjaan-kerjaan kalian yang cukup dalam tanda kutip berat dibandingkan dengan form factornya yang ringan. Untuk fungsi mobilitas jelas MacBook Air M2 memang menang telak dibanding MacBook Pro M1 Pro. Masalahnya adalah gue orangnya ternyata nggak segitu mobilenya juga. Dalam 2 bulan pemakaian bisa dibilang gue cuman 2 atau 3 kali kayaknya benar-benar kerja di luar rumah. Selebihnya tetap kerja di rumah dengan setup MacBook yang gue colok ke monitor lebih besar. Jadi bisa dibilang gue tidak memaksimalkan fungsi mobilitas dan kelebihan form factor, berat, serta dimensi yang dimiliki oleh MacBook Air M2 ini. Nah udah sih, kira-kira segitu aja beberapa poin yang bisa gue share ke kalian tentang experience pakai gue selama 2 bulan ini. Kesimpulan tentang kedua MacBook ini terkait dengan skenario pakai ala gue adalah keinginan gue yang didukung oleh budget membuat gue memutuskan untuk mengambil MacBook Pro M1 Pro. Padahal mungkin kebutuhan gue bisa dicukupkan oleh MacBook Air M2.
wants plus budget. Wants-nya ada, budgetnya ada, sama dengan MacBook Pro M1 Pro. Padahal needs gue sama dengan MacBook Air M2. Ya mungkin kira-kira seperti itulah. Oke, segitu ya video kali ini. Buat yang udah pakai MacBook Pro M1 Pro atau MacBook Air M2, tambah juga dong experience kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang lain yang masih galau buat mutusin beli yang mana. Jadi silakan tulis di bawah kalian pakai MacBook apa, skenario pakainya apa, dan experience-nya gimana. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.